Ger, Apa tuh? gue mencium bau-bau yang aneh nih. Bau apa tuh? Bau kayak gue mau ngomong tapi ketawa dulu. Jadi ya, gue mencium bau-bau ya Android mengikuti iPhone. Iya, sepertinya dugaan-dugaan yang lalu Benar ya. terjadi. Luar biasa, luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan ya kan? Iya. Karena udah ada demonya. Iya. Jadi langsung aja ya, ini adalah handphone dari Xiaomi dengan seri Redmi K. Oh iya. Benar Xiaomi juga. Iya sih ya. Xiaomi Redmi K60. K60. Iya, penerusnya dari K50 yang kemarin cukup panas tapi tidak ada bau-bau yang masuk ke Indonesia. Iya, tidak ada bau, cuma di Iya. China aja. Dan ini menarik banget ya. Dia itu memang sengaja banget untuk mendemokan fitur terbarunya. Nggak tahu nih, cuma di K60 doang atau bakalan dia apply ke semuanya. Dia tuh mendemokan Dynamic Island-nya ala punya iPhone. Ya, lo punya iPhone cuman agak beda di sini kan. Iya, jadi nih yang short nih, yang short kita yang marah-marah nih. yang marah-marah, nggak mungkin Android ikutan, nggak mungkin. Abis apa Android? Iya. Dan gue juga lihat tuh ada satu komen kayak fiturnya nggak penting. Awas aja lu. Tidak penting kalau ya emang sebenarnya fiturnya itu secara fungsional kurang emang. Memang biasa Iya, aja, cuma biasa kan aja, cuman secara estetik sebenarnya. secara estetik tuh keren bro, Iya. gitu. Kalau lu ngomong nggak keren, kata siapa? Redmi bilang itu keren. Tapi coba dong, nama fiturnya apa nih kira-kira? Nama fiturnya adalah Pulau Pintar. Wow, Smart Island. Smart Island. Tapi ini masih kira-kira ya. Iya, masih Cuman kira-kira. Ini, Namanya Smart Island anjing. Cuman ini parah banget sih. Sebenarnya gue gak masalah ya. Cuman emang gue suka aja nih. Panas banget soalnya nih. Soalnya ini memang kayak fitur emang ditunggu-tunggu Android dan juga di head juga sama Android. Iya. Dan ini kan ini ya. Sebenarnya kemarin ekspektasi kita ada di CP2 kan. Yes. Tapi ternyata ya nggak ada. Gak gitu. jelas, Nggak itu jelas nggak ada. ya. Dan ini memang kayaknya udah jelas bakal ada di K60. Yang mana ini salah satu flagshipnya Redmi lah ya. Bukan flagship, lebih ke mid range flagship. Jadi Ya lumayan ini set pakai SoC yang mau dipakai tuh katanya SoC Dimensity 9000 plus. itu kencang sih harusnya. Yang sih. mana ini kan kelas flagship punya biasanya dan ini ya dibawa di K60 nih. Ini Iya, menarik banget dan itu pun ini udah setara ya. Maksudnya udah sikut-sikutannya nggak sama ya Snapdragon 700 atau seri 7. Ini memang langsung ke Gen 8. Langsung Gen 8 bro, langsung kayak tur gitu. Iya, ini terbang memang kayaknya mau coba. Dan untuk fiturnya sendiri, Smart Display, Smart apa tadi? Smart Display. Smart Island ya. Smart Island. Smart Island itu fiturnya unik ya. Dia itu nggak kayak iPhone. Kan iPhone kan memang ada item barnya di layarnya. Cuman kalau dia tuh kameranya di sini, tapi islandnya itu sebelah samping. Iya, punch hole lah. Iya, ini kayak pulau ini. Pulau Utara. Ini lebih kayak bukan pulau dalam, biasanya ujung kulon. Di ujung. Di ujung ya. Pokoknya pulaunya misah gitu. Tapi kalau ketika itunya lagi expand, dia itu bakal mengcover pulau si layar kameranya. Seperti itu. Iya, jadi kayak pop up aja sih gitu. Yes. Tapi ini tetap nongol gitu sebagai ya nggak cuma sekedar notifikasi biasa, memang Island sendiri. Iya. Ya oke lah. Menurut gimana? Bagus sih. Iya, menurut gue untuk mungkin gue sih ngomongin harganya mungkin kayaknya tuh harusnya begitu mahal gitu. Iya. Karena kan K50 itu kan harganya 2.700 rupiah di India ya. Berarti sekitar 5 jutaan lah. Palingan sih ini naik sejuta 2 juta harusnya sih. Harusnya sih. Ini bakal menarik juga sih. 9.000 plus. Iya. Fitur baru juga kan. Fitur baru juga 9.000 plus. Kalau harga 7 jutaan ini sih bakal rusak harga sih. Iya. Ya, gue sih penasarannya kalau dimasukin ke Indonesia dalam bentuk apa nih? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kan seri K tuh nggak ada di Indo ya. Oh, Sampai iya. sekarang nggak ada. Iya, Mungkin belum ada. bakal masukin ke Redmi-nya kah yang tertingginya atau ke Xiaomi-nya nih. Nah, ini menarik banget nih. Dan untuk si Redmi K60-nya ini pun juga udah ini ya mendukung fitur-fitur baru juga kayak fast charging 67 watt ya. Dan fast charging-nya 30 watt. Ini lumayan juga ya. Iya lumayan juga. Ini sama kayak handphone lu. Iya sama kayak HP gue, cuman dia tuh berarti udah aware sama lingkungan lah. Yes. Gitu. Wireless charging itu emang penting. Ayo dong Iya. HP wireless charging kencengin dong. Ya harusnya sih dimurahin juga sih Iya, harga dimurahin lah aksesoris ya. Iya. Tapi ini menarik sih. Ini sekali lagi ini gua nggak terlalu gimana cuman manasin doang ya. Sarkas lah kalau kalian bingung itu artinya apa ya. Cuman ini salah satu fitur yang menarik juga yang memang harus diimplementasikan ke Android. Karena untuk fitur Dynamic Island ataupun ini yang bakal jadi Smart Island mungkin itu adalah fitur yang menarik kalau misalkan lu itu sedang melakukan sesuatu ya di background gitu. Kayak timer walaupun katanya basi, cuman buat gue yang menggunakan timer, gue tuh suka lupa kalau gue lagi nyalain timer. Oh iya. Itu tuh lupa. Kadang kan ada notifikasi dan dia taruh paling bawah. Jadi itu gue suka lupa tiba-tiba pas gue cek, ada 99 menit nih. Timernya nyala ya? Iya, tetap nyala. Gue suka lupa. Dan dengan adanya ini enak. Dan juga untuk yang fitur-fitur lagu atau mungkin nanti ada third party apps-nya juga Iya. yang bisa dikembangkan. Apalagi ini Android ya, bukan iPhone. Ini mungkin banget nih bisa kayak
nggak cuman untuk ini aplikasi sistemnya doang, aplikasi lain pun bakal jadi. Ini tapi yang jelas sih emang pasti harga agak spike dikit karena udah pasti pindah dari AMOLED ke LTPO2 kan? Oh, itu juga sih gitu menarik kan, sih sebenarnya kan. Jadi tapi kalau dia bisa aplikasikan ke AMOLED doang ya nggak tahu juga. Tapi siapa tahu nih LTPO2 bobo AWD juga nih. Ini nggak ada ya, ini belum ada leaknya. Iya belum ada leaknya, cuman sih kalau dia bisa pulau pintar, harusnya AOD bisa. Harusnya, ya kan? Siapa tahu namanya Smart Always on Display. Iya, tambahin S aja lumayan ya kan. Ya udah, kita bakal bergeser dulu ke berita yang lain ya. Yang mana ini cukup penting ya untuk pengguna Intel sebenarnya. Karena baru aja nih beritanya Intel tuh ada yang keluar bocoran Intel yang mana ini data penting, yaitu source code untuk BIOS-nya ya. Untuk BIOS-nya, UEFI-nya. Iya, ini penting banget nih karena nih cukup rame juga di luar ini karena apa sih kalau untuk BIOS ini udah keluar source code yang bergiga-giga itu ini cukup vulnerable buat kita juga. Yang mana itu bisa jadi salah satu ya bahan untuk sebuah virus kita gitu. Iya, virus baru lah. Ya gitu pokoknya bakal bisa dimanfaatkan sama orang nggak bertanggung jawab. Yang mana ini sebenarnya gue agak bingung juga menjelaskan UEFI ya, short code gue bukan orang di situ. Yang mana ini penjelasannya ini dari username-nya itu IST-BIOS yang di GitHub-nya itu namanya LCFC ASD itu ya, benar nggak sih? Iya, IST. Ya IST ya, itu dia. Dia itu memberikan source code-nya untuk Project C970. Ya, yang berisikan BIOS dari Alder Lake. Gitu. Nah, ini BIOS masih fresh banget nih, Gen 12 nih kan. Jadi ini wah, berbahaya banget kalau misalkan si Intel ini belum bisa menangani ini. Iya. Dan ini pun kayaknya bakalan jadi suatu fitur wajib update buat kalian juga untuk ya pokoknya untuk menguatkan sistem pertahanan ya, biar nggak ada ya malware seperti ini gitu ya. Dan dari ini pun juga harusnya salah satu fitur yang harusnya aman juga dari Intel yang nggak bocor. Cuman ini juga masih belum jelas ini bocornya dari mana ya. Jadi ya memang si Intel juga ini lagi membuka kayak semacam sembayarnya juga buat mencari orang-orang yang membocorin source code itu. Dan dia juga ada ini sebenarnya namanya Project Circuit Breaker. Iya, Project Circuit Breaker itu kalau lu mau tahu itu adalah kayak kumpulan hacker. Jadi kumpulin lu coba dong hack sistem gua gitu. Nanti ada rewardnya. Kali kalau lu Bjorka yang nonton ini, ya Bjorka Cirebon. Ya, iya, mereka ada yang tahu kan. Kita kan ada yang tahu. Iya, gitu. Jadi ini memang project emang dibuat sama Intel untuk kayak mendeteksi kelemahan pada sistem Intel sendiri. Jadi setiap mereka yang menemukan bug ataupun ya pokoknya kelemahan di sistemnya itu bakal di reward sebagai kayak terima kasih udah ngasih tahu nih. Gitu. Terima kasih udah meringankan pekerjaan kita nih duitnya. Gitu. Jadi ya lumayan banget apalagi kalau lu nggak lagi nganggur kan. Lagi nganggur tapi lu pinter kan. Nah, bisa. Jangan masuk Telegram Bjorka gitu. Iya, jangan. Itu adalah hal yang salah karena banyak korbannya. Gitu. Jadi ini kita tunggu aja update-nya gimana. Ya pastinya dari kita nanti gue yakin sih bakal diwajibkan untuk update ke latest Windows ya untuk menjamin pertahanan si security-nya. Jadi ya buat kalian juga jangan macam-macam dulu untuk saat ini gitu ya. Jadi slow dulu ya, terutama user Lenovo ya, karena dia tuh jadi tuh yang bikin source code-nya ini tuh namanya Insight. Insight kayak korporasi gitu. Dia itu juga kerjasama sama Lenovo gitu. Jadi mungkin akan kena dampaknya ke Lenovo juga. Isi ngerinya sih ya. Iya, ngerinya gitu ya. Jadi ini sebuah pukulan keras untuk perusahaan Insight dan juga Intel ya kan. Makanya untuk memperkuat security-nya terutama UEFI ya kan. Iya, UEFI itu memang nggak cuman sistem doang, dia tuh main ke hardware-nya juga UEFI. Jadi ini memang salah satu kebocoran yang parah lah. Iya, bocoran yang parah. Karena kalau udah ke-hack, once lu ke-hack UEFI-nya, itu si hackernya tuh punya kontrol penuh. Ini beneran nih, kontrol penuh ke PC lu. Itu yang ngerinya kayak. Ngerinya itu dia. Jadi ya aware aja ya. Dan kita harus ke berita selanjutnya aja. Yang mana ini menarik banget. Iya, lebih menenangkan lah. Ya, ini menenangkan apalagi lu yang lagi menjalankan bisnis gitu ya. Karena nih WhatsApp nih baru aja ngebuka kayak semacam paid apps-nya dia untuk ya para pebisnis. Iya. Yang mana nih memberikan dua keuntungan penting menurut gua, yaitu pertama lu itu bisa membuat custom link untuk bisnis lu juga. Dan kedua akun lu itu bisa dipegang oleh banyak user. Ya maksimal 10 sih. Tapi ini menarik banget itu. Banyak loh, 10 banyak banget itu. Ya dari custom link aja gue bisa membayangkan jadi buat bisnis lu tuh nggak cuma sekedar lu bikin WA generate number aja, tapi memang lu WA lu linknya tuh kayak lu ngasih Instagram ini aja, Instagram link, terus ya TikTok link kan ada tiktok.com/nama lu kayak gitu. Nah, jadi WA kayak gitu. Lebih simpel nantinya. Jadi lebih terasa profesional juga. Yes, betul. Jadi lebih official ya. Dan tentunya juga untuk penggunaan 10 orang ini malah paling ngebantu gua. Ini bagus banget ini. Iya, apalagi kayak
lu sebagai bisnismen kan kayak pastinya bakal kelabakan ya, lu megang akunnya dan lu ngeladenin semua klien-klien lu. Mending kalau udah ada fitur ini ya lu pakai dan lu sebarin ke anak buah lu gitu. Nah, langsung pakai nih satu akun 10 orang gitu iya, ya. jadi lebih menarik sih, ini fitur yang mungkin harusnya sih works ya untuk semua orang, karena WhatsApp pun salah satu fitur komunikasi untuk bisnis ya, yang penting juga gitu, yang sebelum kita main ke ranah tingginya ya, ranah kelas atas ya, WhatsApp ini penting buat komunikasi bisnis gitu. Ya mungkin sih WhatsApp ini emang bener kata lo, ini lebih ngincer ke UMKM mungkin ya. Dia ya. Jadi kalau lu udah merasakan nih ke all shop nih kayak ini kok balas WA-nya lama. Nah, kalau pakai fitur ini mungkin lebih cepat gitu ya. Iya, lebih enak. Dan ini pun ya ada fitur ya, satu lagi yang video call up-nya tuh udah sampai 32 orang. 32 orang. Jadi mungkin ini gua agak bingung sih gitu. Ya, tapi sebenarnya ini paling jelas UMKM banget ya. Mungkin UMKM kan nggak perlu sampai ratusan karyawan. Mungkin masih 10 20 ya. Mungkin kalau perlu meeting kayak bareng-bareng gitu ya lu bisa aja lah pakai WhatsApp, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kayak ngasih tahu report harian yang nggak perlu teknis, kasih PPT gitu ya, cuman ngasih tahu ini hari ini ada penjual kayak gini, hari ini bakal ngapain gitu. Ini penting banget sih. Dimana kalau lu perhatiin, kalau bilang mending pakai Zoom, cuman kualitas Zoom sama WA tuh beda gitu. Beda dan juga sulit pakai Zoom. Kita masih setting dulu. Kalau lu udah bisa WhatsApp ya grup call sebanyak ini, lu tinggal aja grup call via grup lu, dan itu langsung ya udah muka semua orang yang ada di grupnya. Iya, dan enak lagi tuh langsung namanya aja, nggak usah setting lagi nama ini. Iya, itu dia salah satu keuntungannya yang mungkin kita bisa aplikasikan nanti. Cuman ini masih fitur beta ya. Ini masih beta. Jadi masih menunggu update-update selanjutnya dan kita belum tahu luncurnya kapan kan. Iya, dan masih belum jelas. Jadi ya udah kita tungguin aja. Yang pasti ini bakalan menguntungkan banget untuk kalian para pebisnis. Iya. Dan mungkin gue juga ngasih tahu info juga ya. Ini kita baru aja tayangin video ya. Itu penting sekali. Tolong untuk ceknya video review terakhir kita karena durasinya lama, Eko mimisan. Nah, itu dia ya. Saya pun yang biro stres. Bukan gua, Aldira gitu. Maksudnya gua nemenin Aldira biro aja pusing gitu kan. Jadi tolong diapresiasi lah ya. Dan ini pun juga salah satu wujud apresiasi kita sama ROG Phone 6 ya. Karena ini handphone menarik banget. Ini tuh GG banget. Iya, ini kita nggak dibayar, gak ada bapain juga. Memang ini kita suka aja sama handphonenya dan kita pengen ngasih share pengalaman kita full ke kalian yang kita rasakan. Gitu. Yang menarik adalah ini HP salah satu HP yang harga murahnya sama yang Pro-nya itu gak jauh beda gitu. Bahkan sama malah. Kalau lu pengen setting kayak lu yang mahal, cuman menurut gua rugi banget. Iya. Jadi seperti itu. Tolong tonton review kita si ROG Phone 6 yang baru tayang hari ini pas lagi syuting. Ini kan tayang hari Selasa. Jadi tonton aja video kemarin. Nah, tolong aja ya, lu komen, lu share ke teman-teman lu, boleh ngata-ngatain juga bilang. Boleh banget. Kita butuh banget kritik dan sarannya juga ya. Kita gak pernah diserang di YouTube biasa gitu. Selalu di-shot. Bang, mana temen lu yang penyembah iPhone, Bang? Lu sebel tapi kangen kan? Bilang aja bro, follow langsung dong IG gue, Gary TMS. Promo lu. Yaudah, mungkin itu untuk Bego Teknologi kita minggu ini cukup panas dan juga cukup seru juga untuk video kali ini. Dan ya udah, jangan lupa juga untuk komen gimana pendapat kalian tentang berita hari ini, dan juga ya kalau mau ngobrol-ngobrol silakan aja komen di bawah ya. Dan sudah, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Discord, yang semua link ada di deskripsi. Dan mungkin juga di sini ada gue Ali. Ini juga sih. Di sebelah gua ada Gary dan di belakang ada Aldira. Jadi ya sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.